Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Minggu Prapaskah yang kelima. Selamat berhari Minggu dan kiranya pada hari Minggu ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dan bagi yang sakit semoga segera sembuh, lekas sembuh berkat pertolongan rahmat Tuhan. Dan juga kiranya pada hari Minggu ini Anda dalam beribadah mengalami sukacita bersama anggota jemaat umat yang lain, dan juga saling membantu dan saling mendukung dalam mencapai atau dalam menemukan kehendak Allah dan dalam memuliakan Allah. Saudara, pada hari Minggu Prapaskah kelima ini gereja secara khusus mengajak kita untuk merenungkan sengsara Yesus. Karena itu tema yang akan diangkat ini adalah tema sengsara Yesus dari bacaan Injil pasal Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Di sini kita bisa mendapatkan gambaran tentang sengsara Yesus dan apa yang menjadi latar belakang dari kesengsaraan Yesus itu. Hari Minggu Prapaskah kelima disebut juga sebagai Minggu Sengsara. Karena itu dalam bacaan hari ini kita melihat betapa Yesus menunjukkan kepeduliannya terhadap manusia, terutama penderitaan manusia yang diwakilkan oleh ketiga bersaudara, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Dan Yesus memang sungguh-sungguh mau memberikan dan mengajarkan kepada para murid dan kepada orang banyak mengenai peristiwa Lazarus sakit dan mati, kemudian Lazarus dibangkitkan. Di sini ada berbagai macam tema atau hal yang bisa muncul untuk kita renungkan. Tapi dalam Minggu Sengsara ini kita melihat bahwa ada kedekatan hati yang sangat dalam antara Yesus dengan pergumulan umat manusia. Kedekatan hati inilah yang membuat Yesus dikatakan masgulah hatinya. Masgulah hatinya, hati Yesus yang sungguh-sungguh menyaksikan duka cita dan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan di dunia ini. Hati yang sungguh-sungguh peduli dengan penderitaan, dosa, dan kejahatan umat manusia. Masgulah hati Yesus. Dan kata-kata ini menggambarkan emosi yang sangat dalam dan meliputi kemarahan. Yesus menjadi sedih dan geram melihat semua penderitaan karena dosa, kesengsaraan yang diakibatkan oleh dosa, iblis dan kematian. Jiwanya bukan dipenuhi ketidakpedulian, tetapi penuh kemarahan terhadap kejahatan. Sementara dia berjuang untuk keselamatan umat manusia. Salah satu tanda tertentu bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita ialah bahwa kita mulai menyadari betapa banyak kesengsaraan, betapa banyak kesedihan dan penderitaan diakibatkan oleh dosa manusia. Karena itu Yesus sungguh-sungguh merasa dekat dengan penderitaan dan dosa umat manusia, dan untuk masuk dalam kesengsaraannya sebagai jalan bagi penebusan dosa umat manusia ini. Semoga bagi kita sekalian peristiwa ini menjadi peristiwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ketika Yesus mau menunjukkan kepada kita sekalian betapa ia peduli dengan penderitaan dan kesengsaraan umat manusia yang diwakili oleh keluarga, oleh tiga bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus ini. Dengan kebangkitan Lazarus, dan Yesus membangkitkan Lazarus juga menunjukkan bahwa ia selain peduli dengan umat manusia, kesengsaraan umat manusia, tetapi juga dialah yang akan menjadi jalan penyelamatan bagi umat manusia untuk masuk pada kehidupan yang kekal. Kematian, penderitaan tidak akan mengakhiri hidup manusia, tetapi kebangkitanlah yang menjadi harapan bagi kehidupan yang abadi. Peristiwa ini juga yang mengantar orang-orang Yahudi untuk kemudian semakin bulat tekadnya untuk membunuh Yesus.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas peristiwa Yesus yang membangkitkan Lazarus. Dalam peristiwa ini, perasaan hati Yesus sungguh menyatu dengan kesengsaraan umat manusia yang lumpuh akibat dosa, melalui penderitaan, sengsara, kedukaan akibat dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Kami bersyukur bahwa Yesus begitu peduli dengan kami dan dengan pergumulan dan penderitaan kesengsaraan kami. Kami mohon kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dibimbing dan dituntun untuk menyadari dosa dan kesalahan kami, untuk senantiasa membuka hati kami untuk pertobatan. Dan semoga jalan sengsara Yesus ini menyadarkan kami untuk saling bahu-membahu satu sama lain, untuk saling mendukung satu sama lain, untuk saling menggerakkan satu sama lain, agar peduli satu sama lain dan keluar dari dosa-dosa kami, untuk semakin dekat dengan Dikau, menyatu dalam jalan sengsara dan penderitaanmu, untuk pembebasan umat manusia dari dosa-dosanya. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, dan juga kuatkanlah kami di tengah penderitaan dan kesulitan ini, serta angkatlah beban-beban hidup kami, dan kiranya situasi kami saat ini mengantar kami untuk semakin mengimani Dikau di dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan dituliskan pada kolom komentar agar saya bantu juga dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi atau catatan atau masukan, silakan juga dituliskan pada kolom komentar channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silakan dibagikan agar menjadi juga berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Akhirnya selamat merayakan hari Minggu Prapaskah kelima, Minggu Sengsara ini dengan saudara-saudari dan keluarga. Tuhan memberkati.